Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan semangat pagi. Pagi. Yang terhormat Ibu Dr. Erlina Burhan, MSc spesialis paru. Pagi. Yang kami hormati Direktur Umum Rumah Sakit Persahabatan. Yang kami hormati EVP Telkom Regional 2, Pak Nanta, ada nggak ya? Beserta jajaran senior leader Telkom Regional 2, kemudian Ibu Anastasia dari Yakes, Bu Justi, dan seluruh karyawan Telkom Group yang saya cintai, saya banggakan. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya sehingga kita semua saat ini masih dalam keadaan sehat walafiat dan bisa mengikuti webinar dengan tema Yuk Kita Cegah Penyebaran COVID-19 di Perkantoran dalam Era Adaptasi Kebiasaan Baru. Acara ini merupakan salah satu bentuk komitmen manajemen dalam melindungi seluruh karyawan Telkom Group. Jadi karyawan ini merupakan aset utama perusahaan, sehingga kami harus memastikan melindungi seluruh karyawan dari pandemi COVID-19 yang sudah dialami oleh Indonesia hampir 6 bulan sampai dengan saat ini. Sejak awal, perusahaan selalu berupaya menempatkan kesehatan dan keselamatan karyawan sebagai prioritas utama. Mulai penyiapan protokol kesehatan dan protokol kerja, pengaturan flexible working arrangement, hingga penyediaan alat dan fasilitas kesehatan untuk memastikan keselamatan karyawan Telkom Group. Bapak dan Ibu, serta rekan sekalian, kita semua sangat berduka atas kehilangan beberapa sahabat kita yang berpulang akibat COVID-19. Sudah 5 orang karyawan Telkom Group yang meninggal karena COVID. Kita semua berharap korban meninggal, sahabat kita, Mas Uke, yang kemarin pada tanggal 25 Juli 2020, adalah korban terakhir di Telkom Group akibat COVID-19. Semua kejadian tersebut mengingatkan kita betapa nyatanya ancaman COVID-19 ini. Dan segala upaya yang kita lakukan itu harus didukung oleh komitmen dan disiplin dari semua pihak. Mulai dari manajemen, pribadi karyawan, maupun keluarga serta masyarakat di sekitar. Keputusan manajemen untuk membatasi dan menghentikan sementara kegiatan operasional di beberapa gedung bukan berarti kita menyerah, tetapi karena kita sedang memaksimalkan ikhtiar untuk menghindarkan seluruh karyawan dan stakeholder kita dari resiko yang lebih besar, yaitu penyebaran COVID-19 di klaster perkantoran. Pada akhirnya, upaya pencegahan COVID-19 itu bisa kita lakukan mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang paling kecil dan mulai dari sekarang. Nah, sebelum Bu Dokter nanti sebagai ahlinya menyampaikan sharingnya kepada kita semua, saya mohon izin sedikit saja sharing tips sederhana untuk mencegah COVID-19 nih di fase adaptasi kebiasaan baru. Ini mohon izin Bu Dokter, ini ya, mungkin teori orang ini nih, orang nggak pinter nih, tapi kepanjangannya pintar tapi. Ya, silakan. Ya, ini tips orang pintar nih ya. Jadi yang pertama, P-nya itu adalah patuhi dan disiplin jalankan protokol kesehatan. Jadi ada 8 hal nih kalau kita mau mengupayakan ikhtiar menghindarkan dari COVID. Teman-teman, yang pertama ya, kalau masuk kantor ini, hanya yang sehat yang boleh working from office. Selebihnya nggak boleh.
Kemudian nih teman-teman, pastikan membawa masker. Kemudian pastikan membawa hand sanitizer pribadi. Kemudian upayakan membeli makanan sendiri. Karena dari beberapa pengalaman kita, potensi penyebaran juga bagaimana kita memberi makanan dari luar. Yang kelima, upayakan kalau bisa menggunakan transportasi pribadi, kalau bisa. Ya. Kalau misalnya enggak, lebih baik misalnya ya di rumah, dengan bekerja dari rumah. Kemudian jaga jarak dimanapun kita berada. Nah, termasuk saat kita sedang melakukan rapat. Kadang-kadang kita rapat suka terlengah tuh. Awal-awal jaga jarak, tapi begitu mulai jalan sampai dengan ke tengah, mulai buka masker, kemudian berdekatan dan seterusnya. Nah, ini harus teman-teman harus perhatikan. Kemudian kalau bisa nih, upayakan berjemur setiap hari pada jam 10. Yang 8 terakhir, selalu aktifkan ini aplikasi Peduli Lindungi teman-teman sebagai alat tracing pergerakan kita. Itu yang pertama ya, protokol kesehatan. Nah, yang kedua teman-teman, ingatkan apabila ada rekan kerja kita atau keluarga kita yang tidak menjalankan protokol kesehatan. Budaya saling mengingatkan ini hal yang penting di saat kali ini. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, terus jaga fisik dan pikiran kita dengan tetap berolahraga dan mengkonsumsi makanan yang sehat. Serta selalu berpikiran positif. Nah, ini penting nih, penekanannya. Nah, teman-teman, kemudian yang terakhir, rajin berdoa dan berbagi kepada sesama supaya kita bisa mendapatkan pelindungan dari Zat yang Maha Melindungi. Itu mungkin sedikit sharing dari saya. Demikian mungkin Bapak Ibu sekalian, terima kasih seluruh panitia yang telah menyiapkan kegiatan ini dengan sangat baik, teman-teman Yakes, teman-teman Telkom Regional 2 dan HCBP. Selanjutnya, kita akan sama-sama dengarkan sharing yang lengkap dan bermanfaat dari pakarnya, Dr. Erlina, bagaimana mencegah dan melindungi diri selama bekerja di masa adaptasi kebiasaan baru. Nah, sebagai penutup, izin nih Dok, menyampaikan pantun singkat saja. Matahari memberikan kita sinar, rembulan memberikan kita kesejukan. Selamat mengikuti webinar, kita cegah COVID-19 dengan disiplin dan saling mengingatkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sandy atas sambutan dan pembukaannya pada pagi hari ini dan pantunnya ya tentunya. Baik Bapak dan Ibu, kita tanpa berlama-lama, webinar ini akan segera kita mulai dan webinar akan dipandu oleh Dr. Margareta Kusmini. Namun saya juga tidak kalah dengan Pak Sandy, saya juga akan memulai webinar ini dengan pantun pula. Oke. Jalan-jalan ke Sungai Landai, mampir sebentar di Bukit Tinggi. Webinar Yakes mau dimulai. Mari dengarkan sebagai bekal diri sendiri. Kami persilakan kepada Dr. Margareta untuk memoderatori kegiatan webinar ini. Terima kasih Mbak Ocha, menarik sekali pantunnya. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Ocha atas waktunya. Nah, acara berikutnya adalah acara inti yang kita tunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi oleh Dr. Erlina Burhan, MSc, spesialis paru konsultan. Dan nanti juga akan ada sesi tanya jawab. Namun sebelumnya, saya ingin menyapa para Telkomers yang telah bergabung di acara webinar pagi ini. Menyapa pemateri, Dr. Erlina, MSc, spesialis paru konsultan, beserta tim Rumah Sakit Persahabatan. Semangat pagi! Pagi! Selamat pagi, Dr. Erlina. Selamat pagi. Selamat pagi, selamat bergabung, Dokter. Selamat pagi untuk Telkomers, para peserta webinar pagi ini, dan salam sehat bahagia bagi kita semua. Para Telkomers yang kami hormati, webinar hari ini akan membahas tentang bagaimana mencegah penyebaran COVID-19 di perkantoran dalam era adaptasi kebiasaan baru. Hal ini
dilatar belakangi karena lagi pasti sudah tahu semua ya, lagi tren bahwa banyak muncul klaster-klaster baru di perkantoran. Tapi sebelum pemateri menyampaikan materinya, ada beberapa ketentuan yang saya sampaikan di sini adalah yang pertama, pemateri insya Allah akan menyampaikan materi kurang lebih sekitar 30 menit. Setelah itu ada sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab nanti bisa melalui kolom chat. Jadi bagi yang ingin bertanya boleh menuliskan di kolom chat atau memencet tombol raise hand jika ingin berbicara langsung. Baiklah, selanjutnya saya perkenalkan pemateri pagi ini yaitu Dr. Erlina Burhan, MSc spesialis paru konsultan. Kalau tidak kenal maka tidak sayang, maka silah ini adalah info tentang beliau. Dr. Erlina Burhan, MSc spesialis paru konsultan adalah seorang ahli penyakit paru di bidang ilmu pulmonologi dan kedokteran respirasi. Beliau menempuh pendidikan sarjana S1 dan doktoralnya di Universitas Indonesia. Untuk pasca sarjananya, beliau menempuh pendidikan di Universitas Heidelberg, Jerman. Beliau ini juga sekarang adalah sebagai staf dan kepala dari Divisi Infeksi Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Selain itu, beliau juga aktif di berbagai organisasi untuk penanggulangan tuberkulosis, baik di dalam dan di luar negeri. Saat ini beliau juga aktif sebagai peneliti dan pengajar di Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran UI. Beliau saat ini juga terlibat di dalam WHO Guideline Development Group serta aktif memberi saran dalam pembuatan kebijakan dan panduan kesehatan terkait TB. Dan juga saat ini yang lagi trending, beliau adalah selama pandemi global COVID-19 di tahun 2020 ini, Dr. Erlina berperan penting sebagai kepala tim komando COVID-19 di Rumah Sakit Paru Persahabatan sebagai ahli di bidang infeksi paru. Beliau juga banyak berperan dalam memberikan panduan COVID-19 di Indonesia, memberikan pelatihan pada tenaga kesehatan dan sebagai penasihat dalam membuat kebijakan kesehatan. Itulah sekilas profil tentang pemateri pagi ini. Untuk selanjutnya, marilah kita dengarkan langsung dari ahlinya, dari pakarnya, bagaimana tentang COVID ini. Kepada yang terhormat, Dr. Erlina Burhan, MSc spesialis paru konsultan, kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Ya, terima kasih Dr. Margareta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya baru tahu nih ya bahwa teman-teman Telkomers ini jago-jago baca pantun ya, hebat sekali. Ya. Saya koreksi sedikit ya, saya bukan ketua tim komando COVID di Rumah Sakit Persahabatan, tapi saya ketua tim treatment Rumah Sakit Persahabatan dan juga juru bicara. Selanjutnya ya, dan juga bukan kepala Satgas COVID ya, tetapi Satgas anggota Satgas COVID di PBID. Tapi nggak apa-apa. Yang jelas nama saya tidak salah ya, Erlina Burhan. Baik, terima kasih atas undangan dari PT Telkom. Ya, undangannya mendadak sekali, tetapi karena memang saya ingin memberikan edukasi, ya langsung saya iakan. Begitu saya cek ada waktu yang kosong sedikit, ya walaupun setelah ini saya juga harus banyak kegiatan yang lain. Oke, silakan ditayangkan slide saya. Oke, apakah terlihat dengan jelas? Ya, terlihat. Iya, terlihat. Jelas, Dok. Jelas, Dok. Terima kasih. Slide berikutnya. Ya, ini barangkali semua sudah tahu, tetapi saya ingin mengingatkan kembali, karena semakin sering didengar akan ingat terus ya, bahwa
COVID-19 ini merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus. Nama virusnya adalah SARS-CoV tipe 2 ya. Dan COVID-19 ini dapat ditularkan oleh siapapun dan dapat menulari siapapun juga. Obat spesifik belum ada, ya, jadi ingat belum ada obatnya. Jadi kalau ada yang mengklaim bahwa menemukan obatnya dan bisa menyembuhkan dalam 2-3 hari, itu jangan buru-buru dipercaya, harus dilakukan klarifikasi ya. Dan juga demikian bahwa vaksinnya belum ada. Kalaupun sekarang ada vaksin yang di Bandung, Jawa Barat akan dicobakan, itu masih dalam uji coba. Kita belum tahu efektivitas dan proteksi vaksin tersebut. Jadi kita masih menunggu ya. Jadi itu hal tentang COVID-19. Oleh sebab itu karena menular, obatnya belum ada, vaksinnya belum ada, maka dibutuhkan kedisiplinan semua pihak. Ya, semua pihak nih, mulai dari pemerintah, masyarakat, masyarakat ini mulai masyarakat biasa, di perkantoran, pegawainya, manajernya, direksinya, semuanya. Pokoknya semua pihak untuk menjalani protokol pencegahan dimanapun dan kapanpun. Slide. Ya. Kalian ini bagaimana, kenapa kita harus khawatir, karena awal-awal Jawa Barat dan DKI mulai timur yang masih banyak. Yang tertinggi, walaupun kita lihat Jawa Timur leading, tetapi hanya beda sedikit dengan DKI. Jadi kalau DKI, kita warga DKI tidak berusaha untuk menjalankan protokol kesehatan, bisa-bisa DKI makin tinggi dan mungkin jadi nomor 1. Dan tapi ini bukan untuk DKI saja, untuk seluruh masyarakat Indonesia mohon menjalankan protokol kesehatan agar kasusnya tidak makin meningkat, karena kita tidak tahu ini apakah akan terus-terus naik, dan kalau terus naik memang 80% dari kasus ini gejalanya ringan atau tanpa gejala, tetapi yang 20% membutuhkan perawatan di rumah sakit dan 5% akan jatuh ke arah kritis sehingga 4% akan meninggal. Dan ini kita tidak mau kalau ini terjadi, apalagi saya dengar tadi ada 5 orang karyawan Telkom yang dikalahkan oleh COVID ini, dan untuk dokter juga sebetulnya tenaga kesehatan sudah 73 orang yang atau 74 ya yang juga kalah oleh COVID dan meninggal ya. Ini suatu pukulan yang berat buat kami. Oleh sebab itu saya katakan semua lapisan masyarakat harus menjalankan protokol kesehatan dan melakukan segala daya dan upaya untuk pencegahan. Oke, slide. Ini barangkali semua sudah tahu, kita bisa lihat di sini belum ada penurunan kasus COVID di Indonesia. Terus meningkat ya, dan demikian juga kematian. Kematian kita cukup tinggi. Slide. Dan ini adalah kategori barangkali kita pernah mendengar zona merah, zona kuning, zona hijau. Nah, kira-kira itu kalau apa pengertiannya adalah zona merah ini beresiko tinggi, yaitu penyebaran virusnya belum terkendali, sedangkan zona oranye itu penyebarannya tinggi dan berpotensi tidak terkendali. Kalau zona kuning penyebaran terkendali, tetapi ada kemungkinan transmisi masih ada ya. Kemudian apa yang disebut dengan zona hijau, yaitu bahwa risiko penyebaran virus ada, tetapi tidak ada kasus. Nah, saya ingin tahu nih, apakah ada di
Indonesia yang zona hijau nih. Karena setahu saya 34 provinsi itu sudah melaporkan kasusnya semua. Jadi artinya belum ada kita yang zona hijau ya, kecuali mungkin kedepannya kalau tidak ada lagi laporan kasus atau kasusnya 0 misalnya dalam 14 hari terakhir, itu kita bisa nyatakan itu zona hijau site. Nah, ini kondisi di Indonesia, saya sampaikan tadi 34 provinsi sudah melaporkan ada rumah sakit COVID 2000 lebih, 800 rumah sakit itu rujukan ya. Terdapat 185 laboratorium untuk melakukan pengujian COVID ini, dan juga lumayan banyak perangkat oksigen ya. Dan ini saya ingin sampaikan nih, penyakit penyerta pada kasus-kasus yang meninggal yang kita sebutkan tadi di atas 5.000 itu penyakit penyerta yang pertama hipertensi, berikutnya diabetes mellitus, penyakit jantung, penyakit ginjal, dan penyakit paru lainnya. Jadi kepada masyarakat yang mempunyai penyakit penyerta seperti ini, mohon berhati-hati, jangan sampai terinfeksi oleh COVID ini. Slide. Apa gejalanya? Gejalanya sangat bervariasi ya. Kadang-kadang tidak khas, bahkan kadang-kadang terjadi tanpa gejala ya. Tapi karena ini virus, umumnya demam, nyeri kepala, nyeri otot, gangguan penciuman, penurunan pengecapan, nyeri tenggorok, batuk, dan yang dirasakan kemudian akan sangat mengganggu adalah kesulitan bernafas. Dan juga ada tanda-tanda gangguan pencernaan seperti mual, muntah, nyeri perut, diare ya. Dan ada gejala-gejala lain sesuai dengan organ yang terinfeksi. Kita lihat organ lainnya. Slide. Ya, jadi gejala pada organ lain, kalau infeksi terjadi di otak, maka bisa gejalanya menyerupai stroke, kejang, radang otak ya. Kalau di mata bisa kemerahan, konjungtivitis, dan reaksi radang di kornea. Di hidung saya katakan tadi anosmia, tidak bisa membaui sesuatu. Dan kalau di sistem kardiovaskular itu terjadi pembekuan darah dan penyempitan pembuluh darah, sehingga kalau pasien hipertensi makin naik tensinya, pasien tidak hipertensi kemungkinan tensinya juga akan meninggi. Kemudian di liver terjadi peningkatan enzim liver, hati ya. Kemudian ada gangguan protein di ginjal, dan kalau di sistem persarafan bisa gejalanya adalah seperti ensefalitis, kejang, halusinasi, dan gangguan kesadaran. Slide. Ya, jadi memang saya sampaikan tadi menimbulkan kematian banyak di mana. Ya, kita bisa lihat sebagaimana kasusnya meningkat, maka kematian juga meningkat. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan tentang cara penularan dari COVID-19 ini. Ada dua cara. Pertama, langsung adalah seseorang batuk atau bersin dan mengeluarkan droplet dan mengenai orang sekitarnya. Itu langsung. Tapi ada yang tidak langsung, yaitu kalau dropletnya tumpah ke permukaan seperti permukaan meja nih, meja, kursi, dinding, dan lain-lain, dan kemudian tangan kita menyentuhnya, sebagaimana saya menyentuh meja ini, kemudian saya tidak cuci tangan, lalu tangan saya yang tidak saya cuci ini, yang kemungkinan tercemar menyentuh hidung, mulut, atau mata ya. Dan ini adalah salah satu cara penularan yang tidak langsung yang tidak kita sadari. Dan ingat ya, bahwa COVID-19 ini dapat ditularkan oleh orang yang dengan gejala, tetapi juga dapat ditularkan oleh orang yang tanpa gejala. Slide. Nah, sekarang ada ya wacana mengatakan bahwa
COVID ini mungkin bisa menular melalui udara bebas atau airborne. Ya, jadi memang ada beberapa penelitian yang menunjukkan penularan COVID-19 ini melalui airborne, dan WHO juga menerima kemungkinan transmisi secara airborne tersebut, terutama di ruang tertutup. Nah, ini di kantor nih, ruang tertutup, indoor, apalagi kalau kondisinya padat, ventilasinya tidak baik. Namun WHO sampai saat ini memang belum menyatakan secara pasti jika COVID ini menular secara airborne. Slide. Nah, siapa saja yang berisiko tertular? Pertama adalah orang dengan imunitas rendah. Siapa nih orang imunitas rendah? Yaitu orang yang dengan HIV, imunitasnya kan turun. Tapi juga diabetes itu imunitasnya turun, atau orang yang gizinya buruk, maka imunitas juga turun ya. Kemudian siapa lagi selain orang dengan imunitas rendah, yaitu orang dengan penyakit penyerta. Ya, penyakit penyertanya bisa hipertensi, diabetes, penyakit jantung, stroke, cancer, dan penyakit kronik lainnya. Siapa lagi adalah orang lanjut usia. Dan kemudian juga kelompok-kelompok masyarakat yang mengkonsumsi obat-obatan yang melemahkan sistem imun, seperti mengkonsumsi steroid jangka panjang. Oleh sebab itu, karena ini adalah berisiko, maka penting untuk kelompok-kelompok yang berisiko ini menghindari keramaian. Jangan keluar rumah jika tidak perlu dan menjalankan protokol kesehatan. Ini perlu diingat ya, menjalankan protokol kesehatan. Hindari keramaian, jangan keluar rumah jika tidak perlu. Dan saya juga ingin menyampaikan bahwa dalam suasana pandemi ini, saat penyebaran belum dapat dikendalikan, ya, saat ini kan penyebaran belum dapat dikendalikan nih, data Indonesia kan terus naik, ya, DKI juga nggak turun-turun, Jawa Timur nggak turun-turun, ya, jadi ini kita katakan belum terkendali. Oleh sebab itu, maka pilihan terbaik sebetulnya untuk orang kantoran adalah work from home, ya. Hindari kegiatan yang melibatkan banyak orang. Kegiatan apa tuh yang melibatkan banyak orang? Sekarang ini lagi ngetren bersepeda bersamaan, ya, sambil kasih lihat teman-teman sepedanya Brompton dan lain-lainnya. Kemudian kegiatan apa lagi nih yang melibatkan banyak orang? Pertemuan, makan-makan, ya, rapat. Jadi saya kira itu mungkin kita bisa jangan lakukan dulu. Demikian juga belajar jarak jauh di bidang pendidikan. Jadi banyak orang tua yang komplain ini menyusahkan, tetapi coba bayangkan rasa kesal, ya, rasa bosan melihat anak belajar di rumah saja, itu tidak akan ada artinya dibandingkan kalau anak-anak kita kemudian berada di ruang isolasi. Oke, slide. Oh ya, saya ingin menyampaikan tadi sedikit tentang evidence base dari transmisi airborne itu ya. Jadi dikatakan di ruangan tertutup atau indoor yang padat ya, kemungkinan ini terjadi airborne ya, karena ada kombinasi droplet juga dengan airborne. Ini contohnya pada kegiatan-kegiatan acara paduan suara, atau di restoran, atau di kelas fitness, ya, karena tertutup dan orang banyak berkegiatan yang mungkin berbicara, berteriak, menyanyi tadi. Kalau di fitness mungkin karena kelelahan sehingga bernafas terengah-engah, itu banyak. Kalau ada yang sakit itu mengeluarkan droplet juga ya. Oke, slide. Ya, ini contoh yang paduan suara tadi ada satu kasus, ini 53 dari 61 orang tertular nih pada saat dilakukan paduan suara ini ya, karena dilakukan di ruangan tertutup, mungkin juga tidak cuci tangan dan jarak fisik terlalu dekat. Penelitian lainnya adalah bahwa kondisi yang ramai itu memang perlu dihindari dan tidak tertutup kemungkinan bahwa ada kondisi super spreading. Jadi mungkin ada orang atau benda-benda sekitar ya yang berpotensi untuk menularkan kemana-mana. Oke, slide. Jadi WHO mengatakan kemungkinan penularan secara airborne itu ada pada kondisi ruang tertutup yang ramai, ventilasi kurang baik, walaupun WHO belum menyatakan secara pasti jika COVID-19 ini pada umumnya
menular secara airborne. Yang di statement resminya masih droplet. Oke, slide. Nah, ini himbauan dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia tentang karena belum pasti tentang airborne ini, maka kami dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia mengimbau masyarakat tetap waspada, tidak panik, hindari keramaian. Saya ulang-ulang nih ya, hindari keramaian baik di tempat tertutup maupun tempat terbuka. Gunakan masker di mana saja, kapan saja ya. Kemudian ciptakan ruangan dengan ventilasi yang baik. Jika mungkin jendela bisa dibuka, tetap menjaga kebersihan tangan, serta hindari menyentuh wajah sebelum cuci tangan dan menjaga jarak. Slide. Nah, sekarang ini update sedikit tentang definisi kasus, walaupun mungkin untuk masyarakat atau pasien tidak penting ini, tapi seharusnya juga diketahui ini ya, bahwa OTG, ODP, PDP itu sudah tidak ada. Yang sekarang ada adalah suspek, kemudian kasus terkonfirmasi, artinya ini sudah positif dari PCR, kemudian kasus probable. Probable itu adalah kasus suspek yang artinya sangat-sangat sesuai dengan COVID klinisnya, namun belum ada hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR. Jadi banyak kan sekarang begitu datang meninggal, labnya belum ada, tapi memang diperlakukan sebagai COVID karena sesuai sekali klinisnya seperti COVID. Ya, slide. Nah, sekarang kita belajar sedikit tentang kontak erat ya. Siapa saja yang termasuk kontak erat. Jadi kalau ada kasus, satu kasus kita harus cari kontak eratnya untuk di tracing dan diperiksa. Tapi siapa mereka? Mereka adalah orang yang bertatap muka, berdekatan, dengan radius kurang dari 1 meter, dalam jangka waktu lebih dari 15 menit, dengan orang yang terkonfirmasi positif. Itu yang tatap muka dan berdekatan. Tapi yang berikutnya adalah sentuhan fisik. Ini lebih dekat lagi ya. Mempunyai sentuhan fisik langsung. Seperti apa? Bersalaman, berpegangan tangan, cipika-cipiki, dan lain-lainnya. Jadi ini adalah kontak erat. Dan juga petugas kesehatan juga bisa masuk kategori kontak erat kalau melayani pasien tanpa menggunakan APD yang sesuai standar. Oke, slide. Nah, sekarang apa yang dilakukan pada seseorang dengan gejala COVID? 1, jangan panik. 2, segera kunjungi fasilitas kesehatan yang terdekat bila Anda menunjukkan gejala. Ya, jadi gejala ringan sudah datang. Jangan menunggu sesak, karena kalau sudah sesak itu terlambat ya. Dan di fasilitas kesehatan, pasien akan dilakukan wawancara keluhannya dan riwayat kontaknya, dilakukan pemeriksaan darah, foto ronsen, dan pemeriksaan PCR. Ya, bila ada indikasi. Dan perlu diingat bahwa rapid test bukan diagnosis pasti untuk COVID-19 ya, karena rapid test ini mendeteksi antibodi yang terbentuk, bukan mendeteksi keberadaan virusnya. Oke, dan bila mana petugas kesehatan mengatakan Anda harus diisolasi, maka tidak usah panik juga, ikuti saja apa advice dari petugas kesehatan atau dari dokter. Slide. Oh ya, sedikit tentang RT-PCR dan rapid test. Jadi hingga saat ini gold standard atau standar yang pasti untuk diagnosis COVID adalah PCR, RT-PCR ya. Sementara rapid test tidak digunakan untuk diagnosis maupun screening. Karena apa? Karena tadi saya katakan rapid test itu untuk mendeteksi antibodi yang terbentuk. Dan antibodi itu terbentuk kalau sudah 7 hari atau 14 hari kemudian setelah terinfeksi dan ada gejala. Artinya apa? Sudah terlambat, jadi bukan screening ya. Rapid test ini hanya digunakan untuk survei dan untuk kepentingan epidemiologi. Dan rapid test ini juga ada false positifnya atau positif palsu atau juga positif negatif palsu. Kapan itu negatif palsu? Kalau sudah terinfeksi tapi antibodi belum terbentuk saat diperiksa. Atau kadar antibodinya masih sedikit di bawah deteksi alat. Oke, slide.
Ini klasifikasi derajat penyakit, ada ringan, sedang, berat. Slide. Ya, untuk yang ringan dan tidak ada gejala, biasanya dianjurkan untuk karantina atau isolasi mandiri. Ya, itu mereka-mereka ini adalah yang tadi yang tanpa gejala atau gejala ringan atau ada gejala infeksi saluran nafas atau orang-orang dengan kontak erat, ya, atau pasien yang sudah sembuh. Slide. Apa yang dilakukan ketika isolasi mandiri? Tetap di rumah. Jadi jangan di isolasi mandiri nggak kerja tapi jalan-jalan, nggak boleh. Tetap di rumah, pasti tekan. Tapi walaupun di rumah mengurung diri, tetap bisa dikontak oleh terutama oleh petugas kesehatan. Dan pastikan berada di ruang terpisah dengan orang sehat, jarak minimal 1 meter, membatasi pengunjung yang datang menyatakan simpati, ya. Hindari pemakaian barang pribadi bersama, tetap memakai masker walaupun di rumah, ya. Dan pastikan terpisah juga dengan orang sehat, jarak 1 meter tadi, ya. Jaga ventilasi rumah yang baik, bersihkan barang-barang di area di dekat yang menjalani karantina tersebut dengan desinfektan. Dan tetap lakukan etika batuk, periksa suhu 2 kali sehari, minum obat sesuai anjuran dokter, dan ke klinik atau ke rumah sakit bila gejalanya memberat. Oke, karantina isolasi ini dilakukan 14 hari, tapi sekarang boleh 10 hari, ya. Slide. Siapa yang dapat mencegah penularan? Ya, diri kita sendiri bisa kita mencegah, keluarga, masyarakat, pejabat, pemerintah. Jadi siapapun memiliki peran yang penting dalam mencegah penularan COVID-19 ini. Ya, slide. Ini dari diri sendiri, ya, pakai masker, jaga jarak, perilaku hidup sehat, sering cuci tangan, istirahat yang cukup, makan makanan bergizi, aktivitas fisik rutin tetap, ya, bukan berarti karena pandemi kita nggak ngapa-ngapain. Kalau aktivitas sih rutin-rutin saja, ya. Dan kalau dibutuhkan perlu mengkonsumsi suplemen tambahan. Dan hindari keramaian karena penularan terjadi di keramaian. Oke, slide. Ya, karena tadi dikatakan obat belum ada, vaksin belum ada. Ya, jadi vaksin itu kan gunanya untuk memberikan kekebalan, tapi dia nggak ada. Jadi apa usaha kita? Usaha kita adalah menjaga sistem imun atau daya tahan tubuh. Bagaimana caranya? Bapak-bapak, ibu-ibu tidak boleh merokok lagi, makanan yang bergizi dan berserat, olahraga ringan tapi rutin, cukup tidur. Ya, minimalkan stres. Ya, kenapa? Karena stres yang berlebihan akan membuat sistem imun menurun. Nah, ini akan mudah terinfeksi, ya. Jadi intinya mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Slide. Memang COVID ini merupakan penyakit baru dan pengetahuan kita masih sangat terbatas tentang penyakit ini, ya. Dan penyakit ini menimbulkan health shock, perubahan sangat drastis, orang-orang panik, ada reaksi berlebihan, ya. Tetapi kita tidak bisa terus-terusan begini. Kita harus melakukan sesuatu. Apa itu? Ya, kita harus mulai melakukan adaptasi kebiasaan baru, ya. Tapi tetap jangan panik. Adaptasi kebiasaan baru ini harus mulai dibiasakan. Slide. Oke, ya, ini ada beberapa dampak COVID dari kesehatan, terutama ekonomi, pendidikan, dan sosial. Ya, slide. Dari kesehatan tentu saja bahwa ternyata kita jadi sadar bahwa rasio dokter dan penduduk sekarang Indonesia memang tidak ideal, ya. Kemudian juga alat-alat kesehatan tiba-tiba kita menjadi merasa kekurangan. Banyak yang harus kita impor, bahan-bahan obat, alat-alat kesehatan, dan juga ketidaksetaraan akses kesehatan di tengah pandemi, tenaga kesehatan kelelahan, rumah sakit juga overload, ya. Slide. Di bidang ekonomi semua sudah tahu bahwa investasi menurun, ekonomi kita jadi bermasalah. Yang kemudian hanya membaik adalah bisnis dengan platform online, ya.
Kemudian juga angka kemiskinan meningkat, pengangguran juga meningkat. Slide. Bidang pendidikan, lebih dari 530.000 sekolah ditutup. Ini mempengaruhi 68 juta siswa. Ya, kemudian ini membuat kebutuhan akan teknologi pendidikan akan semakin meningkat. Ini berhubungan lagi dengan ekonomi. Tidak semua orang punya smartphone, tidak semuanya mampu membeli kuota ya. Jadi dan juga tergantung dengan sinyal nih. Tolong Telkom ini sinyal dibikin bagus ya. Oke, slide. Bidang sosial ya, ini banyak diskriminasi, prasangka, terjadi disfungsi sosial, masyarakat manusia itu makhluk sosial ya. Jadi sekarang malah social distancing, jaga jarak, jangan berkerumun, jangan berhubungan, jangan berinteraksi. Ini buat manusia ini siksaan ini sebetulnya, karena manusia itu adalah makhluk sosial. Tapi dalam situasi pandemi ini harus kita jalani karena sekarang ini terjadi disfungsi sosial ya. Oke, apalagi sekarang juga gangguan kegiatan ibadah ya, peningkatan tindakan kriminal karena masalah ekonomi barangkali. Slide. Oke, ini dari BNPB nih. Tadi juga strategi pintar yang disampaikan oleh Pak Sandy tadi nih ada di sini nih. Pak Sandy memang pinter nih ya. Ini BNPB mengeluarkan kalau bepergian pakai tas siaga COVID. Ya isinya ada mulai dari alat ibadah, multivitamin, hand sanitizer, desinfektan, botol minum, alat makan, kantung untuk masker habis pakai, tas belanja lipat, ya, luarannya jaket yang nyaman dan praktis, dan juga kebutuhan lainnya seperti obat-obatan yang mesti diperlukan. Jadi ini tasnya multifungsi banget ya. Slide. Di tempat kerja bagaimana? Pertama, membiasakan cuci tangan, selalu menerapkan perilaku bersih dan sehat di tempat kerja, wajib pakai masker, ya. Itu meja-meja nggak boleh dempet-dempet ya, harus berjarak itu. Seperti gambar itu bisa dilihat, satu meja dengan meja lainnya berjarak. Dan kalau rapat, lihat rapat juga nggak boleh banyak orang, itu cuma 4 orang yang rapat, berjarak dan pakai masker, ya. Dan sebaiknya tidak menggunakan fingerprint karena setiap orang menyentuh lokasi yang sama itu risiko penularan. Dan bersihkan area kerja dengan desinfektan, termasuk meja, mungkin komputer ya, dan kursi bersihkan dengan desinfektan. Dan pengaturan kerjanya ini sebaiknya dengan pakai shift kalau memang orang harus datang ke kantor, walaupun bila memungkinkan work from home itu lebih bagus ya, karena mengurangi interaksi antar manusia. Tapi kalau memang harus ada yang masuk kantor, sebaiknya ada pengaturan kerja dengan shift ya. Jadi ada yang datang jam 7, pulang lebih cepat, ada yang datang jam 9, pulang lebih lama, ada yang datang jam 10 barangkali, pulang lebih lama lagi ya. Pokoknya diatur saja sehingga orang tidak banyak di dalam kantor. Ya, slide. Ini ruang kerja yang lebih aman, ini mungkin interior kantor agak berubah sedikit ya. Diupayakan tidak padat, lebih luas, lebih terbuka, banyak jendela dan ventilasi, lebih banyak partisi, dan lebih mudah dibersihkan. Nah ini perlu kolaborasi antara arsitek, dokter, ahli kesehatan dan keselamatan kerja, dan dengan manajer dan direksi. Ya, karena kalau manajer direksinya nggak ACC, ini nggak akan kejadian. Oke, slide. Ini di ruang rapat ya, lagi-lagi dikatakan menjaga jarak. Ini contoh-contoh beberapa orang rapat yang benar, tapi ada satu nih yang jangan ditiru, ini duduk berdekat-dekatan, dempet-dempet, dan tidak pakai masker ya. Slide. Demikian juga kalau di kantor mempergunakan lift, di dalam lift terbatas, dan semua menghadap ke dinding. Tapi artinya nanti lift ini
dindingnya harus dibersihkan setiap jam dengan desinfektan ya. Demikian juga kalau memakai eskalator, itu pegangan eskalatornya mesti dibersihkan juga dengan desinfektan secara secara berkala ya, dan kalau bisa setiap jam dilakukan itu. Bagi teman-teman yang naik kendaraan umum, mohon juga diperhatikan jarak ya saat menunggu, pakai masker tetap, dan jangan menyentuh benda-benda di sekitar seperti tiang-tiang pegangan itu jangan disentuh karena itu akan disentuh oleh banyak orang. Dan sebelum naik dan pas turun cuci tangan, bisa dengan air mengalir atau pakai hand sanitizer. Dan kalau naik kendaraan umum hindari jam-jam sibuk. Slide. Belanja bagaimana ya, sama juga jaga jarak, jangan bertumpukan memilih barang-barang ya, dan jangan hindari menyentuh wajah, dan setelah pulang segera cuci tangan. Slide. Di rumah ibadah juga demikian, kita lihat di foto itu ya, jadi sajadahnya berjarak 2 meter itu ya, dan yang sholat juga pakai masker, dan sebelum dan setelah sholat ruangan masjid dibersihkan dengan desinfektan. Hindari kontak fisik seperti bersalaman. Kita punya kebiasaan setelah sholat salam-salaman, barangkali untuk saat ini dihindari dulu ya. Oke, slide. Di rumah makan, di restoran bagaimana? Idealnya satu meja itu cukup 1 orang saja. Nah, jadi makan di restoran sendirian saja. Kalaupun berdua, jangan berhadap-hadapan. Jadi tapi bersisi-sisian, ya. Sehingga ini sering dianggap saat makan ini adalah terjadi penularan. Kenapa? Kita kan makan nggak pakai masker, ya kan? Nah, kemudian berhadap-hadapan, berbicara, ngobrol, tertawa, dan makan itu juga kadang-kadang kan kadang perlu waktu 15 menit sampai 30 menit, dan ini cukup waktu untuk terjadi penularan. Oleh sebab itu makan diusahakan sendiri, kalaupun harus bersama-sama, jangan duduk berhadap-hadapan tapi bersisi-sisian ya. Dan juga diharapkan di restoran itu ada hand sanitizer, tetap cuci tangan ya, baik pengunjung maupun yang punya restoran. Kemudian setelah pelayan keluar itu meja dibersihkan, bukan pakai air tapi pakai desinfektan. Namun sesungguhnya sebaiknya nggak usah duduk makan di restoran, pesan dan take away, dibawa pulang ya. Saya kira demikian dari saya. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Dr. Margarita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Kita beri aplaus dulu untuk pembicara webinar pagi ini, Dr. Erlina. Terima kasih, dokter. Saya lupa pantun itu tadi. Dokter? Lupa pantun tadi. Semua orang ikut dengan pantun. Ya, pantun aja ya. Baik, Dok. Pak Sandy mengunyah sirih. Sampai di sini, terima kasih. Luar biasa, dokter. Terima kasih. Baiklah, Dok. Kita beranjak pada sesi tanya jawab, Dok ya. Ternyata di sini sudah ada beberapa yang chat, kemudian yang raise hand, sepertinya masih belum ada, Dok. Sambil menunggu mungkin yang raise hand. Ini kan gini, Dok, sekarang itu lagi marak nih yang OTG yang katanya COVID itu tidak ada, tadi kan disebutkan ada yang menimbulkan gejala atau ada yang tidak menimbulkan gejala. Nah, yang berbahaya ini kan yang tidak menimbulkan gejala, begitu ya, Dok ya? Karena tidak ada gejala, akhirnya merasa dirinya sehat saja, padahal dalam dirinya sudah ada terkonfirmasi positif COVID, tapi yang tidak menimbulkan gejala. Sebenarnya apa yang terjadi, Dok, dengan tubuh yang orang yang tertular oleh COVID tapi tidak menimbulkan gejala? Bagaimana dengan hal tersebut, Dr. Erlina? Oke, baik. Saya jawab langsung ya.
Jadi memang banyak sekali orang-orang yang terinfeksi COVID tapi tidak ada gejala. Kenapa demikian? Karena sistem imun mereka sangat-sangat baik sehingga dapat mengendalikan replikasi dari virus ini sehingga tidak menimbulkan kerusakan organ. Jadi tidak ada gejala. Tetapi perlu diingat virusnya ada. Virusnya ada dan bisa menularkan. Jadi itulah makanya dikatakan semua orang bergejala atau tidak bergejala pakai masker. Tujuannya adalah agar orang yang tidak bergejala ini jangan sampai mengeluarkan virusnya kepada orang lain atau kepada ke ruang terbuka. Begitu. Baik dokter, terima kasih penjelasannya. Jadi intinya kita merasa sakit ataupun tidak tetap disiplin untuk melaksanakan protokol kesehatan ya dok ya. Seperti diuraikan tadi banyak sekali protokol kesehatan baik di rumah, di kantor, di tempat kerja, di tempat ibadah dan lain sebagainya. Baik dok, ini sudah ada yang raise hand dok dengan Pak Burhan. Halo Pak Burhan. Monggo Pak di-unmute dulu, bisa langsung disampaikan pertanyaannya. Pak Burhan. Burhan, Pak Burhan. Belum ada ya? Baik, untuk berikutnya dengan Pak Agus Sulaksono. Pak Agus. Iya, dokter. Pak Agus, monggo silakan Bapak sebutkan nama, kemudian dari divisi mana Pak, monggo silakan. Oke, makasih dokter. Saya Agus Sulaksono dari Balikpapan, dokter. Selamat pagi. Pagi. Gini dokter, kan dari statistik itu kan udah banyak yang sembuh gitu dokter ya, yang ada mungkin ribuan, berapa ribuan gitu dokter. Nah mungkin dari sekian yang sudah sembuh itu ada nggak sih statistiknya kira-kira obat apa yang bisa menyembuhkan sebagian besar dari mereka itu, dan mungkin dari itu bisa kita konsumsi untuk ya misalkan kita punya gejala dan mungkin sudah, dan beberapa rumah sakit kan sekarang sudah tidak bisa menampung lagi sehingga ada beberapa teman atau tetangga itu dirawat istilahnya dirawat mandiri gitu. Dan mungkin adakah nggak sih yang dari sekian ribu yang sudah sembuh itu ada terapi atau obat apa sih yang bisa menyembuhkan mereka? Mungkin itu dokter dari saya. Makasih. Ya, terima kasih Pak Agus. Saya langsung jawab ya. Jadi yang sembuh itu adalah sebagian besar dari rumah sakit, sebagian besar adalah orang-orang yang isolasi mandiri di rumah. Tapi yang isolasi mandiri di rumah ini adalah orang-orang yang tidak bergejala walaupun positif. Dan kalaupun bergejala, gejalanya ringan. Ya, kalau gejalanya berat, pasti kita rawat. Tapi kalau ringan, kita masih bisa anjurkan untuk isolasi mandiri di rumah dengan memberikan, kalau yang tanpa gejala kita berikan vitamin, cukup vitamin C atau multivitamin ya. Tapi kalau yang bergejala ringan, selain vitamin kita juga memberikan obat-obatan. Tapi obat-obatan yang diberikan harus dengan resep dokter, Pak. Oh, siap. Ya, makasih dokter. Ya, sama-sama Bapak. Baik dok, kita beralih untuk yang sudah chat ini dok, sudah lumayan banyak juga. Dengan Bu Erni ini tadi mungkin disebutkan bahwa yang rentan juga terjadi penularan COVID, salah satunya dengan usia lanjut ya dok. Nah ini bertanya usia berapakah seorang tersebut dikategorikan sebagai usia lanjut? Ya, jadi bermacam-macam yang mengatakan usia lanjut ini ya. Dikatakan ada yang mengatakan lebih dari 50 bila ada komorbid, ada penyakit penyerta, maka sebaiknya menghindari keramaian atau di rumah saja, atau kalau mereka adalah pekerja kantoran sebaiknya work from home ya. Tapi yang usia lanjut, orang yang tidak ada komorbid biasanya di atas 60. Tidak ada penyakit penyerta di atas 60, tapi kalau ada penyakit penyerta di atas 50 juga kita katakan ini lanjut. Dan tentu saja untuk penyakit penyerta ini yang di bawah 50 pun harus diperhatikan kalau punya penyakit yang menahun ya. Karena penyakit menahun itu adalah memungkinkan seseorang sistem imunnya turun. Baik dokter, jadi tidak hanya usia lanjut, kalau yang sudah ada komorbid ya dok di bawah 50 pun tetap kita harus waspada ya. Ya. Baik dok,
Untuk berikutnya adalah ini dari chat dok. Ini pertanyaan dari Bu Eni lagi nih. Apakah penyebaran virus bisa melalui jalur AC? Karena diketahui bahwa di kantor kami itu jendelanya tidak ada jendela yang bisa dibuka. Monggo dokter. Iya, jadi kan ini masih wacana bahwa penyebaran itu bisa terjadi karena airborne. Airborne itu lewat udara ya. Jadi bila mana seseorang yang terinfeksi tidak pakai masker, lalu batuk, dia akan mengeluarkan sebagian droplet, dan droplet yang kecil itu akan melayang-layang di udara ya, karena tidak punya gaya berat, tidak jatuh ke permukaan benda-benda, dan ini ada kemungkinan akan dihisap ya oleh AC dan kemudian akan dikeluarkan lagi. Tetapi kalau itu tidak kita hirup tidak apa-apa, makanya pakai masker lah ya. Intinya tetap protokol kesehatan ya dok ya, disiplin ya. Betul, dan jangan ramai di dalam satu ruangan ya, karena itu memungkinkan orang berinteraksi lebih dekat ya, jarak tidak lagi terjaga 1 meter ya. Baik dokter, terima kasih. Kita beranjak untuk berikutnya dokter. Ini ada chat lagi. Bagaimana kita membedakan terinfeksi COVID-19 dengan flu biasa? Ya, membedakannya gejalanya mungkin sama. Yang membedakan adalah bahwa COVID-19 ini biasanya demamnya lebih dominan. Kalau flu biasa kadang-kadang tidak demam, tapi hanya misalkan hidung tersumbat atau ada ingus, kemudian tenggorokan sakit. Tetapi kalau COVID sangat dominan adalah demamnya. Lalu kemudian dilanjutkan dengan sakit kepala, nyeri otot, ya, dan juga yang saya sampaikan tadi ada gangguan penciuman, gangguan membaui sesuatu. Ya. Dan ini adalah gejala yang awal biasanya. Dan sering orang tidak sadar. Ya, dokter, baik. Dengan melanjuti dengan demam tadi, keluhan demam, ini ada yang bertanya juga, dok. Jadi kalau ada keluhan demam dengan gejala-gejala flu, sebaiknya segera ke rumah sakit untuk diperiksa. Mungkin rumah sakit akan dilakukan foto ronsen atau toras, diambil darah, dan kalau menurut dokternya ini suspek COVID, biasanya akan dilakukan swab untuk PCR. Baik dokter, jadi intinya kalau sudah ada gejala, cepat-cepat kita ke sarana kesehatan untuk pemeriksaan lebih lanjut gitu ya. Iya, betul. Ya, ini dok yang bertanya tentang detail tentang demam, dokter. Ini apakah kategori demamnya meriang, panas, dingin, terus-terusan, menggigil, atau bagaimana dok gitu? Ya, jadi demamnya biasanya cukup tinggi ya. Bisa mencapai 38 sampai 39 derajat Celcius ya, dan disertai nyeri otot dan sakit kepala. Tidak selalu menggigil ya. Dokter, jadi tidak selalu menggigil ya dok, bisa dengan sakit kepala. Ini ada pertanyaan yang menarik dok, dari kan di Jakarta ini rata-rata banyak yang ini dok naik kereta api nih dok. Ini ada pertanyaan dari penumpang yang mungkin menggunakan transportasi umum dengan kereta api nih. Jika calon penumpang KA pesawat atau transportasi publik lainnya menggunakan AC, disyaratkan rapid test dulu, dan jika tidak rapid semua, apakah transportasi publik tersebut aman untuk kita naiki dan bebas potensi transmisi COVID-19, sedangkan rapid test tidak menjamin akurasi negatif atau positif COVID. Mohon penjelasannya, dokter. Ya, jadi kalau menurut saya pertama, kalau Anda demam, jangan bepergian. Jangan dipaksakan bepergian kalau Anda demam. Satu. Kedua, sekarang kalau saya nggak salah akan diberlakukan syarat untuk bepergian itu yang menggunakan transportasi umum itu bukan pemeriksaan rapid test, tetapi PCR. Karena PCR itu kalau dia positif pasti COVID. Sementara kalau rapid test
baik positif maupun negatif itu kita tidak tahu apakah dia COVID atau bukan ya. Dokter, terima kasih. Ini kita beranjak yang ada yang raise hand kembali, dokter, dengan Bapak Edi Suparmi. Bapak Edi Suparmi. Ya. Baik Pak, monggo silakan untuk disampaikan pertanyaannya, sebutkan nama, kemudian divisinya mana. Terima kasih. Terima kasih dok, saya Edi dari Jakarta. Kita selalu ditekankan memakai masker ya dok ya. Iya, betul. Kira-kira kalau kita sakit gigi ke dokter gigi itu gimana ceritanya ya dok ya? Demikian dari kami, terima kasih. Ya kalau sakit gigi ke dokter gigi, harus ke dokter gigi kalau sakit gigi. Persoalannya apakah dokter giginya prakteknya buka apa enggak? Karena saat ini dokter gigi sangat berhati-hati. Kenapa? Karena mereka risiko terpaparnya paling tinggi. Karena kalau orang lain kan periksa pasien suruh pakai masker, tutup mulut. Kalau ini dokter gigi kan harus membuka mulut pasien. Jadi memang dokter gigi itu harus hati-hati karena sangat berisiko untuk tertular dari pasien. Jadi justru dokter gigi nih yang diperingati, bukan pasiennya. Karena pasien itu nggak bisa kita bilang pakai masker, karena toh harus buka masker untuk diperiksa giginya, ya kan? Ya, tetapi apakah Anda kemudian Pak Edi takut tertular di tempat praktek? Biasanya praktek dokter itu sudah dikondisikan sedemikian rupa sehingga protokol kesehatannya dijalankan. Tapi memang khusus untuk dokter gigi, dokter THT, ini mereka agak sedikit menantang bahaya ya, karena dokter THT juga harus minta pasiennya buka mulut, bukan juga dokter gigi. Justru yang bahaya adalah untuk dokternya, kalau pasiennya ya itu tadi. Tetapi kalau apakah sakit gigi ini juga bisa menimbulkan demam? Bisa. Jadi juga ini untuk awareness, kalau demam lihat dulu, jangan langsung panik. Oh jangan-jangan demamnya karena giginya infeksi begitu ya. Tapi di beberapa rumah sakit ini klinik gigi tetap dibuka. Silakan Bapak ke rumah sakit yang poli giginya buka. Sehingga saya Persahabatan juga masih buka poli giginya walaupun jumlah pasiennya dibatasi. Ini PT Telkom ada kerjasama nggak dengan Persahabatan? Ada ya? Ada, Dok. Oke, ya. Terima kasih dokter penjelasannya. Baiklah, kita lanjutkan ya dokter untuk tanya jawabnya. Ini ada pertanyaan, mengapa 14 hari untuk isolasi diri? Apakah jika kita sudah kontak fisik dekat dengan orang yang terkonfirmasi positif, lalu mengisolasi diri selama 14 hari, dan sepanjang masa itu tidak terjadi sakit apa-apa, bisa diartikan kita negatif, walau tanpa dites PCR? Apakah berarti virusnya jika tadinya ada, maka setelah 14 hari virusnya hilang atau mati dengan sendirinya? Bagaimana penjelasannya, Dok? Ya, oke, dua hal ya. Apakah 14 hari itu cukup? Ya, jawaban dari saya cukup. Kenapa? Karena seseorang yang kontak tapi kita tidak tahu apakah dia kemudian sakit atau bukan, kan disuruh isolasi. Tujuannya adalah bahwa kalau seseorang itu terinfeksi, maka dalam 14 hari ada kemungkinan gejalanya timbul, karena 14 hari ini adalah masa inkubasi terpanjang dari virus COVID ini. Jadi masa inkubasi itu adalah mulai dari terpapar sampai terjadi gejala itu bisa mulai 5-9 hari rata-rata, tapi yang terpanjang adalah 14 hari. Itulah makanya dikatakan untuk amannya isolasi diri 14 hari untuk melihat apakah kemudian ada gejala atau tidak. Nah, bila mana sudah melewati masa 14 hari, tidak ada gejala, berarti insya Allah aman. Baik dokter, berarti sudah bisa aktivitas kembali ya dok dari Harusnya bisa ya. Ya baik dok. Berikutnya dokter, ini ada pertanyaan tentang vaksin nih dok. Apakah sudah ada informasi tentang vaksin virus COVID ini dan kapan bisa didapatkan? Iya, hingga saat ini belum ada di dunia ya, belum ada satupun yang mengklaim bahwa vaksinnya efektif. Jadi sekarang pembuatan vaksin itu masih dalam proses. Ada 200-an vaksin yang dalam proses pembuatan, dan tapi ada 5 kandidat vaksin yang katanya memberikan
harapan yang cukup baik, tapi tetap harus uji coba. Salah satunya vaksin yang diuji coba di Bandung, itu kita tunggu saja. Dan itu perlu waktu minimal 9 bulan untuk kita tahu apakah dia memang efektif atau tidak. Nah, jadi belum ada vaksinnya ya Bu ya? Baik dokter, jadi belum ada vaksinnya ya Pak Endrasto untuk sementara ini karena membutuhkan penelitian lebih lanjut. Kita lanjutkan dokter ya. Ini bagaimanakah kita bisa mengetahui apakah kita terpapar COVID atau tidak? Harusnya tes atau PCR. Monggo dokter, monggo untuk mengetahui. Bagaimana kita mengetahui terpapar atau tidak? Ini beda loh terpapar dengan sakit atau ya. Terpapar itu terekspos dengan virus COVID, sedangkan sakit sudah terkonfirmasi. Jadi kalau kita ingin tahu apakah kita terpapar ya kita harus punya ingatan yang cukup baik dalam 14 hari ke belakang, apakah bertemu dengan orang-orang yang kemudian kita tahu dia terkonfirmasi positif. Nah, tapi kalau yang ditanyakan bagaimana kita tahu bahwa kita ini COVID atau bukan, pertama tentu saja mulai dengan ada riwayat kontak. Kalau tidak ada riwayat kontak atau tidak tahu ada riwayat kontak dengan pasien atau orang-orang yang positif, maka apakah ada gejala. Jadi gejalanya tadi karena ini virus, demam, sakit kepala, nyeri otot, gangguan membaui sesuatu, gangguan mengecap, nyeri tenggorok, batuk, kesulitan bernafas, diare, dan lain-lain. Kalau ada gejala itu segeralah ke rumah sakit untuk diperiksa, nanti akan diwawancara, akan diambil darah, dan bila diperlukan dokter akan meminta untuk dilakukan swab untuk pemeriksaan PCR. Ya, demikian Ibu. Baik dokter, kita lanjut ya dokter. Ini banyak sekali pertanyaannya, ternyata sangat menarik sekali nih dok tentang COVID ini. Apalagi sudah beberapa banyak klaster di perkantoran ya dok. Izin bertanya dokter, apakah penggunaan face shield cukup efektif untuk pencegahan, misalnya di kantor saat melepas masker sejenak? Apakah face shield ini bisa menggantikan masker sebagai pengganti sementara, dokter? Ya, langsung saya jawab bahwa face shield itu tidak bisa menggantikan masker. Kalau mau kewaspadaannya double, boleh pakai masker dan kemudian pakai face shield di kantor karena mungkin takut akan katakanlah kejadian airborne ya. Jadi tetapi tidak bisa maskernya dibuka langsung pakai face shield, tapi kecuali untuk kondisi tertentu yang sifatnya sementara. Tapi kalau sudah tidak dibutuhkan, pakai lagi maskernya. Demikian. Tetap intinya masker ya dok ya, tetap masker ya. Iya. Baik Iya. dokter. Maaf lupa lanjut. Apakah orang yang sudah terpapar akan menjadi kebal, Bu Dokter, atau masih dapat menulari orang lain? Oke, saya jawab ya. Seseorang yang sudah terpapar dan kemudian sakit bergejala itu akan terbentuk antibodi dalam tubuhnya. Jadi terbentuk antibodi ini ya itu artinya akan ada kekebalan terhadap penyakit itu. Ya. Jadi nggak usah takut juga kalau diperiksa rapid test reaktif, artinya ada antibodi, tetapi artinya Anda sudah pernah terpapar dan barangkali kita harus tahu ini sudah lewat masanya atau memang sedang sakit. Nah, itu ya yang bikin kita harus konfirmasi dengan PCR juga. Nah, balik lagi kepada kekebalan tadi. Jadi, kalau seseorang sudah sakit, terbentuk antibodi. Antibodi itu adalah kekebalan untuk melawan penyakitnya. Tetapi, nah ini tetapi ya, data-data dari riset menunjukkan bahwa antibodi yang terbentuk ini tidak bertahan lama di dalam tubuh. Jadi proteksi pemberian kekebalannya tidak lama. Paling lama katanya 12 bulan. Jadi mulai dari 3 bulan sampai 12 bulan. Jadi setelah itu antibodinya sudah tidak ada lagi kekebalan. Artinya kalau terpapar lagi oleh virus ini bisa lagi jadi sakit gitu.
Jadi intinya bisa ini lagi ya dok, terinfeksi kembali ya ketika Ya, antibodi bila mana antibodinya sudah tidak ada. tidak ada. Dan Baik dokter, kan 3 bulan sampai 12 bulan. 3 bulan sampai 12 bulan. Baik dokter, ini ada kemarin juga yang di WA yang diviralkan dok, masalah dengan adanya viral load yang menyebabkan badai sitokin yang hubungannya dengan kekebalan tubuh, itu bagaimana ya dok penjelasannya? Oke, ya. Jadi semakin banyak virus, viral load itu jumlah virus ya, di dalam tubuh seseorang itu akan semakin banyak kerusakan yang ditimbulkan. Tetapi tubuh kita itu tidak tinggal diam. Tubuh kita itu dengan sistem imunitasnya akan berusaha melawan virus tersebut dengan mengerahkan semua, boleh dikatakan tubuh ini kita punya tentara ya. Sistem imun itu tentara kalau di suatu negara untuk melindungi tubuh kita ya. Jadi sistem imun ini akan melawan. Tapi karena sitokain infeksi yang terjadi ini menimbulkan banyaknya materi-materi yang ya, kalau saya bicara sitokain, ini bukan dokter semua ya, sitokain itu adalah perangkat imunitas yang bertugas untuk mengkode atau memberikan alarm, sinyal kepada sistem imun untuk melawan virus. Nah, si sitokain ini pada saat COVID ini, infeksi COVID, kalau sudah dikatakan badai sitokain, artinya terbentuk banyak sekali. Terjadi disregulasi, regulasinya sudah tidak normal, sehingga sitokainnya terbentuk banyak, makanya dikatakan badai. Karena dia terbentuk banyak, maka dia akan memberikan sinyal yang juga banyak dan terus-terusan kepada sistem pertahanan untuk datang ke daerah infeksi untuk melawan virus. Dan jadi karena saking banyaknya juga sistem imun yang datang, ya perangkat-perangkat imunitas yang datang, terjadi pertempuran dan terjadi kerusakan di organ tersebut. Jadi artinya sitokan yang banyak ini juga tidak baik karena bahkan akan menimbulkan kerusakan pada organ itu. Ya, pasti komplikasinya lebih sudah parah ya dok ya, sudah mengenai semua organ lah intinya. Ya bisa itu. Ini efek dampaknya adalah menimbulkan kerusakan juga pada organ-organ yang lain, dan ini ujung-ujungnya nanti inilah yang akan menimbulkan kematian. Baik dokter, untuk selanjutnya ini ada lagi dari Bu Bulan Purnamasari dari HR Bogor ini. Bagaimana melakukan desinfektan ruangan kerja itu minimal dalam seminggu berapa kali yang efektif? Di ruang kerja itu setiap hari membersihkan benda-benda di sekitarnya dengan desinfektan. Ya, sebelum kerja dan setelah pulang. Berarti sebaiknya tiap hari ya dok ya? Setelah digunakan alat-alat itu langsung dibersihkan ya dok? Iya. Baik. Baik dokter, untuk berikutnya ini bagaimana cara mengetahui ciri-ciri orang yang terkonfirmasi? Tadi sepertinya sudah disebutkan ya dok, ada yang bergejala ya dok, kalau yang tidak bergejala ini yang tidak bisa kita deteksi gitu ya dok? Bukan. Bagaimana mengetahui orang terkonfirmasi? Cara mengetahui ciri orang yang terkonfirmasi. Harus ada bukti dari laboratorium yang mengatakan dia positif COVID-19. Kalau positif itu kan namanya orang terkonfirmasi. Jadi kita nggak bisa nebak-nebak ya. Baik dokter, berarti dengan pemeriksaan PCR ya dok ya. Jadi dipastikan dengan pemeriksaan PCR gitu ya. Baik dokter, ini selanjutnya adalah apakah virus dapat menyebar melalui air, contohnya air kolam renang nih dok. Mungkin karena sudah adaptasi kebiasaan baru, mungkin sudah ada yang melakukan olahraga renang nih dok. Enggak dok? Enggak, COVID-19 tidak bisa ditularkan lewat air. Baik dok, jadi sudah jelas ya bahwa COVID tidak menular lewat air. Nih, dokter. Nih dokter, ada pertanyaan lagi, dokter berapa lama masker medis atau kain harus diganti dalam 1 hari? Oke, jadi masker kain itu harus diganti setiap 3 jam. Oke? Dan bila mana sebelum 3 jam sudah basah, masker kainnya itu juga harus diganti. Ya, jadi diganti pada saat basah atau setiap 3 jam.
kalau misalnya kita bekerja di kantor harus bawa lebih minimal 3 atau 4 ya dok ya, itu ya. Ya, tergantung berapa jam di kantor. Berapa lama kita di kantor gitu ya. Baik dokter. Kemudian satu lagi, masker yang sudah dipakai pada saat dibuka diganti kan itu yang lama jangan taruh di meja ya, masukkan ke dalam kantong, mungkin dalam amplop yang besar. Baik dokter, atau disiapin tempat khusus kali dokter ya untuk pembuangan masker ini ya, yang tertutup sampahnya. Masker kain jangan dibuang kan, bisa dicuci. Dicuci kembali ya, bisa dicuci kembali. Baik dokter. Dan membuka masker jangan pegang permukaan masker ya, yang dipegang adalah talinya. Sering salah nih, buka masker pegangnya permukaan masker, malah itu membuat tangan kita tercemar oleh kalau ada virus di situ ya. Jadi bukalah talinya. Tali ya, jadi peganglah talinya ya. Ya, baik dokter. Jadi langsung dimasukkan ke tempat sampah tertutup gitu ya. Baik dokter, untuk berikutnya adalah untuk pemeriksaan lebih baik swab test atau fotokorak ya, atau harus kedua-duanya. Ya, kalau di rumah sakit dilakukan kedua-duanya. Tapi pilihan itu tergantung dari evaluasi dari dokternya. Jadi ada yang butuh kedua-duanya, ada yang hanya butuh satu saja. Baik dok, kita lanjutkan dokter. Nih, jika kita tidak mengalami gejala apa-apa, apakah kita wajib tes rapid atau swab dokter gitu? Saya kira kalau seseorang tidak punya gejala apa-apa ya tidak perlu rapid atau swab, kecuali dia berkontak erat. Tadi kan saya katakan ada kontak erat dengan orang yang terkonfirmasi. Kontak erat itu tadi definisinya adalah berinteraksi dengan orang tatap muka atau bersama-sama jarak kurang dari 1 meter, lebih dari 15 menit ya, itu sudah kontak erat. Tapi syaratnya orang yang berkontak dengan kita itu positif. Nah, kita wajib itu diperiksa. Baik dokter, jadi sudah ada riwayat gitu ya, riwayat kontak erat dengan yang terkonfirmasi. Untuk selanjutnya adalah jika membeli makan dengan take away, apakah perlu dipanaskan lagi atau tidak dokter? Monggo dokter. Ya, kalau makanan take away, kalau kita yakin makanan itu tidak tercemar ya tidak perlu dipanaskan. Yang perlu hati-hati adalah pada saat membuka kemasan luarnya, karena bisa jadi bungkus luarnya itu juga disentuh oleh banyak orang ya. Jadi kalau bisa kita jangan menyentuh bagian luarnya itu. Kalau pun menyentuh, tangan kita pakai sarung plastik tuh yang banyak dijual sekarang ya, sarung tangan plastik yang dan untuk kue itu ya dok, untuk kue. Ya, untuk membuka kemasan dari makanan tersebut. Ya, karena kita khawatir untuk sampai ke rumah kan udah banyak orang yang pegang itu kemasan kan, termasuk orang yang mengantarkan. Jadi kita jangan menyentuh langsung dengan tangan, tapi bisa pakai sarung tangan. Baik dokter, kita lanjut ya dokter. Iya. Nah, baik, ini dengan pertanyaan Pak Jajang nih dok, ada 3 pertanyaan Pak Jajang Jamaluddin. Yang pertama adalah, pas banget nih dokter karena spesialis TB, apakah pesan khusus yang perlu diperhatikan selain menjalankan protokol kesehatan oleh penderita TB yang sudah sembuh agar lebih waspada terhadap COVID-19 ini? Karena menurut info, penderita TB lebih rentan terdampak virus ini. Monggo dokter. Ya, saya bacakan semuanya dokter. Pertanyaannya ada 3. Atau ya, langsung dijawab dulu? Langsung jawab. Jadi baik, dok. Tuberkulosis atau TB itu kan termasuk kepada kelompok penyakit kronik. Jadi itu adalah juga faktor risiko. Seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi termasuk kelompok yang harus berhati-hati. Jadi kalau bisa hindari keramaian, nggak penting-penting amat keluar rumah, jaga interaksi dengan orang, jaga jarak, dan ya pokoknya menjalankan protokol kesehatan. Sama dengan penyakit komorbid penyerta lainnya.
Baik, untuk pertanyaan kedua, dokter, kayaknya tadi sudah ada pertanyaan yang sebelumnya, dok. Apakah orang yang sudah tertular virus tanpa ada gejala bisa sembuh sendiri dengan mengisolasi mandiri atau perlu ada dukungan secara medis? Ya, jadi kalau sistem imunnya baik, tidak ada gejala, kemungkinan sembuh sendirinya besar sekali. Nah, jadi memang kata kuncinya adalah sistem imun dijaga ya. Karena kalaupun terserang, tidak bisa terhindari terserang virus, maka sistem imun akan bisa mengendalikan virus tersebut sehingga tidak ada gejala dan pada waktunya nanti setelah 14 hari akan sembuh sendiri bisa. Baik dokter, untuk pertanyaan yang ketiga adalah beredar info bahwa makanan probiotik bisa menyembuhkan orang yang terkena COVID-19. Mohon penjelasannya dokter. Ya, jadi belum ada data yang menunjukkan bahwa itu menyembuhkan ya, tapi mungkin untuk membantu sistem imun itu mungkin bisa. Kan saya sampaikan dari awal sampai saat ini belum ada obat spesifik untuk COVID ya. Baik dokter. Pertanyaannya banyak sekali nih dokter, nggak apa-apa ya? Dokter masih ada waktu ya dokter Alina? Ya, boleh. Baik dokter, ini ada dengan Ibu Rini Sasmita. Pertanyaannya, untuk kanker survivor 2 tahun pasca kemo dan tidak ada obat yang wajib dikonsumsi, apakah termasuk yang imun rendah atau rentan terhadap COVID? Terima kasih. Iya. Ya, termasuk risiko itu ya. Jadi memang sama tadi dengan jawaban tadi, hindari keramaian, hindari keluar rumah, tingkatkan sistem imun dengan makan yang sehat dan protokol kesehatan. Sama, Bu. Baik, dokter. Jadi intinya tingkatkan imun tubuh ya. Iya. Ini pertanyaan dari Surabaya dengan Mas Ahmad Hambali. Assalamualaikum dokter, saya Penny dari Surabaya. Bagaimana cara mengedukasi pasien COVID yang isolasi mandiri di rumah untuk meningkatkan imun karena lingkungan sekitarnya menghindari yang bersangkutan. Jadi yang bersangkutan merasa kena aib, keadaan ini menjadi imun yang bersangkutan menjadi drop dokter, jadi susah untuk diinginkan kembali. Gitu, dok. Ya, jadi yang pertama diedukasi bukan pasien itu, tapi masyarakat sekitarnya yang menstigma pasien, kita menghindari ya. Jadi edukasilah orang sekitarnya bahwa pasien-pasien yang diisolasi mandiri ini jangan dijauhi, justru disupport bahwa mereka melakukan isolasi mandiri di rumah, tidak berkeliaran menyebarkan penyakitnya kepada masyarakat. Justru harusnya masyarakat berterima kasih kepada orang yang mau mengisolasi dirinya di rumah. Karena banyak orang yang denial, berkeliaran tetap walaupun dia mungkin tahu dia positif. Jadi justru orang-orang yang isolasi itu harus disupport, bukan dijauhi, bukan dihindari. Mensupportnya memang bukan dengan cara didatangi, dibelai-belai, nggak boleh. Tetap jaga jarak, tapi mungkin masyarakat membantu, memastikan dia minum obat, mungkin ditelepon, memberi semangat kepada pasien tersebut, mungkin bergantian tetangga mengirimkan makanan yang bergizi, yang mungkin disukai oleh yang bersangkutan begitu ya. Dan juga mungkin support untuk yang sedang isolasi, dikatakan bahwa kalau dia isolasi mandiri artinya gejalanya ringan atau tidak ada gejala, kemungkinan untuk sembuh besar, jadi agar dia lebih bersemangat begitu. Baik dokter, jadi harus disupport ya, intinya di lingkungan sekitarnya ya dok ya, diedukasi juga gitu. Untuk selanjutnya dokter, ini dari Pak Rahmat Cahyono. Dok, apakah lampu sinar UV bisa mematikan virus corona kah? Oh dokter, sinar UV. Iya, data yang tepat untuk itu belum ada, tapi memang dikatakan ultraviolet itu bisa mengaktifkan virus, tapi dalam durasi yang cukup lama penyinarannya ya, dan ya itu memang mungkin bisa. Baik dokter, ini lanjut ya dok, masih ada waktu dok. Baik, kita lanjutkan. Dokter, saya rasa sama seperti gejala batuk pilek flu biasa. Jika gejala ringan dan tidak memiliki penyakit penyerta, bisa isolasi mandiri dengan menerapkan PHBS.
Tapi jika bergejala dalam tahap pertama, isolasi semakin parah dan memiliki penyakit penyerta, sebaiknya langsung ke rumah sakit untuk dilakukan perawatan intensif. Begitu ya, Dokter? Ya, betul. Jadi kalau orang yang tidak ada gejala atau yang ringan, isolasi diri di rumah, tetapi harus dipantau. Pada saat isolasi itu kalau gejala semakin bertambah atau menjadi berat, harus ke rumah sakit karena perlu perawatan. Tapi saya sarankan orang-orang yang terkonfirmasi positif dengan komorbid sebaiknya dirawat. Jangan isolasi diri di rumah, tapi dirawat. Baik, Dokter. Selanjutnya adalah tentang masker lagi nih, Dok. Karena ada yang terpenting masker ini juga. Masker kain dengan tisu sebagai lapisannya apakah aman untuk pencegahan penularan atau masker seperti apa yang disarankan? Ya, jadi kalau untuk petugas kesehatan kan kita pakai masker bedah ya. Untuk masyarakat umum biasanya cukup pakai masker kain, tapi usahakan masker kain itu yang 3 lapis ya. Kalau hanya 2 lapis mungkin bisa ditambahin tisu di tengahnya. Baik, Dokter. Jadi intinya ya 3 lapis ya, Dokter ya? Ya. Baik, ini ada pertanyaan dari Bu Ratna Puspitasari. Apakah pemeriksaan darah rutin dengan melihat nilai hitung jenis leukosit dan nilai ALC serta CRP bisa untuk tracing pengganti rapid test? Iya, jadi pemeriksaan darah rutin, terutama darah perifer yang lengkap dan diff count, seperti nilai limfosit atau neutrofil batang itu bisa untuk kita memikirkan bahwa itu ada kemungkinan infeksi virus, ya. Jadi limfositnya turun, neutrofil batangnya tinggi, sehingga kalau kita lihat rasio neutrofil limfositnya bisa di atas 5 misalnya, maka kita curiga itu sudah terjadi infeksi virus, tetapi harus dibuktikan, harus dikonfirmasi dengan PCR. Baik, Dok. Nggak kedengeran suaranya. Halo Dokter Lina, pertanyaannya masih sangat banyak sekali nih Dok, tapi waktunya masih ada. Ya. Kita lanjut ya Dok. Ya. Kita insya Allah sampai jam 11. Pertanyaan dari Putri Desi. Dokter mau bertanya, kemarin ada pernyataan dari seorang profesor yang sudah viral bahwa virus COVID ini bisa mati kalau kena panas 300 derajat. Kalau sinar matahari di Indonesia kan cuma paling panas hanya 40. Apakah benar statement tersebut? Saya ingin mengatakan bahwa statement itu harus diklarifikasi ya, artinya bahwa ya intinya saya ingin mengatakan bahwa itu tidak benar. Data menunjukkan bahwa virus COVID-19 atau SARS-CoV-2 ini virusnya itu menjadi inaktif dengan suhu di atas 59 derajat Celcius. Jadi tidak benar kalau dikatakan butuh suhu 300 derajat Celcius. Yaitu klarifikasi dari saya. Dokter. Ya, artinya tidak benar ya, Dok? Tidak benar itu ya. Jadi saya mohon juga kepada masyarakat dan terutama Telkomers ya istilahnya ya, agar bijak menerima informasi, karena banyak sekali sekarang selain hoax juga ada disinformasi. Dan kalau diterima mentah-mentah itu akan bisa berefek kepada perilaku. Jadi bisa jadi masyarakat jadi berperilaku salah karena informasi-informasi yang juga salah dan diterima. Jadi bagus sekali kalau apapun informasinya itu diklarifikasi atau dicari validitasnya dengan melihat sumber-sumber yang terpercaya. Jadi jangan hanya percaya dengan klaim ya atau testimoni, tapi dilihat evidence base-nya, dilihat validitasnya begitu. Baik dokter.
Ini ada pertanyaan dokter dari Pak HR Tan, Pak Herirah ya. Apakah dengan antibodi yang didapat dari warung atau apotik dapat menjamin kekebalan tubuh? Maksudnya suplemen kali dok ya? Mangga dokter. Iya, jangan salah sebut ya, karena antibodi itu diproduksi oleh tubuh, bukan antibodi itu yang kita minum dari luar. Mungkin yang dimaksud dengan dari penanya adalah suplemen. Jadi suplemen itu vitamin-vitamin bisa mengandung antioksidan atau bisa juga imunomodulator, artinya membantu sistem imun kita untuk lebih aktif, gitu ya. Jadi bukan antibodi. Baik, artinya suplemen ya. Ya, dokter. Baik, kita lanjut dokter. Ini dengan Pak Dedi Junaidi bertanya apakah bagaimana efektivitas dari vaksin flu atau influenza dalam pencegahan penularan COVID-19. Kalau vaksin flu kan sudah ada ya dok, apakah itu efektif untuk pencegahan penularan COVID ini? Enggak dokter. Dokter Erlina. Penyakit tertentu, ya. Maaf, tadi terputus dok, enggak? Oke, diulang ya. Baik dok. Jadi vaksin itu adalah suatu zat yang dimasukkan ke dalam tubuh seseorang untuk dapat menimbulkan kekebalan terhadap penyakit tertentu. Jadi kalau vaksinnya untuk influenza, kekebalannya untuk influenza, bukan untuk penyakit yang lain. Begitu ya. Jadi kalau vaksinnya vaksin TB, untuk kekebalan terhadap TB, bukan penyakit yang lain. Jadi vaksin itu diperuntukkan untuk penyakit tertentu. Jadi tidak bisa vaksin influenza bisa menimbulkan kekebalan untuk COVID misalnya, ya, begitu ya. Baik dokter, jadi vaksin adalah khusus ya dok ya. Jadi masing-masing ada peruntukannya sendiri gitu ya. Ya. Baik, ini ada lagi. Apakah bisa menular melalui udara, misalnya kantor tertutup, spa, pada saat sekarang muncul klaster kantor. Sepertinya tadi sudah dijelaskan ya dok ya, untuk yang perkantoran ini ya. Gitu. Baik, kita lanjut dokter dari Bu Rita Emilia. Tapi di kolam renang ada yang positif, nafas ngos-ngosan, bisa ada kemungkinan droplet juga nggak dok? Jadi tetap ada kemungkinan tertular kalau di kolam renang gitu dok. Kan tadi disebutkan bahwa tidak menular lewat air. Bagaimana dengan hal tersebut dok? Ya betul sekali. Jadi kan penularan tadi ada langsung dari droplet, batuk, bersin, dan tidak langsung. Jadi kalau di kolam renang bukan dari air, kan pertanyaannya tadi dari air. Jadi kalau tertular melalui droplet bisa saja. Mungkin pada saat berenang, ngos-ngosan, lalu ngobrol berdua, bisa jadi tertularnya, tapi tetap lewat droplet atau sentuhan ya. Tangan menyentuh benda yang tercemar oleh virus. Atau langsung dari seseorang yang habis berenang, ngos-ngosan, atau sama-sama ngos-ngosan di dalam kolam renang, lalu saling berdekatan begitu dengan jarak kurang dari 1 meter. Itu bisa saja terjadi. Baik dokter, kita lanjut. Untuk berikutnya adalah tanya dokter, apakah minyak kayu putih bisa mengurangi penyebaran virus kalau minyak kayu putih yang diteteskan dalam air minum 1 tetes? Apakah aman kalau dikonsumsi dok? Kalau aman dikonsumsi sih aman-aman saja ya. Saya tahu banyak sekali orang yang, apalagi orang-orang tua, itu minum minyak kayu putih yang diteteskan di air lalu diminum ya. Itu biasa-biasa saja mereka. Tapi apakah ini bisa untuk mengobati COVID, yang nggak ada datanya, belum ada uji cobanya. Jadi sesuatu yang belum ada uji klinisnya, belum diteliti, ya kita belum bisa mengatakan bisa atau tidak. Ya, jadi menurut saya tidak bahaya karena banyak orang melakukan minum air putih ditetesi kayu putih, tidak menimbulkan kematian dan lain-lain, tapi juga tidak ada bukti yang mengatakan bisa mengobati COVID. Ya, yang saya dengar baru hanya testimoni mengatakan, oh saya sembuh karena saya menghirup minyak kayu putih.
atau meminumnya. Tapi kan itu hanya testimoni, bukan suatu uji klinis yang ilmiah. Baik dokter, jadi belum ada uji ada penelitian ya dok yang menyatakan Ya, bahwa itu belum. memang untuk ya baik dokter. Untuk selanjutnya dengan pertanyaan Teresa Venir, tanya dok, apakah orang yang sudah sembuh dari COVID paru-parunya bisa kembali berfungsi normal lagi seperti semula atau sudah ada kerusakan akibat COVID tersebut? Terima kasih. Oke, baik. Jadi kalau seseorang yang sudah terinfeksi COVID dan kebetulan menyerang parunya, ada dua kemungkinan. Kalau kelainan di parunya minimal, itu biasanya ini ya, sembuhnya sempurna, tidak ada sisa di paru. Tapi kalau kelainan atau kerusakan cukup luas, biasanya walaupun sembuh sakitnya, ada jaringan parut di parunya atau fibrosis. Ya, jadi sama dengan orang luka, habis luka kan ada bekas tuh, ya, dan itu juga bisa terjadi di paru. Dan kalau jaringan parutnya cukup luas, itu akan mengganggu karena kadang-kadang bisa menimbulkan sesak. Ya, demikian. Baik dokter, balik tergantung dari jaringan paru seberapa luas yang terkena ya dok ya. Iya. Baik. Kita lanjut dokter, ini dengan Putri Desi. Assalamualaikum dokter, apakah dengan berjemur pagi bisa mematikan virus? Berapa derajat Celcius bisa mematikan virus? Iya. Ya, panas karena panas yang mengenai tubuh kita pada saat berjemur di sinar matahari kan tidak melewati 59 derajat Celcius kan, karena virus ini menjadi inaktif pada saat suhu itu lebih dari 59. Tapi kalau untuk Indonesia kan berapa ya? 33, 34, 35, jadi tidak membuat virusnya inaktif. Ya, tetapi orang berjemur lebih ke arah untuk mengaktifkan terbentuknya vitamin D di dalam tubuh begitu. Baik dokter, jadi sebenarnya kalau virus sudah masuk ke tubuh, berjemur pun tidak efektif juga dok ya, kalau sudah terinfeksi gitu ya. Enggak kan, virusnya di dalam, yang kena kan kulit. Iya, meskipun berjemur dengan tadi yang disebutkan berapa 560 ya dok, derajat tetap juga gitu kalau sudah terinfeksi dalam tubuh gitu ya. Ya, yang akan membuat virusnya inaktif kalau virusnya ada di luar, yang terkena sinar matahari itu. Ya, tetapi jadi, kalau di dalam tubuh ya tidak. Ada juga yang bertanya kepada saya, dok bagaimana kalau sambil berjemur di matahari mulutnya dibuka lah? Ya nggak bisa juga kan, itu udah di dalam. Baik dokter, jadi intinya biar tidak ada salah kaprah ya dok di masyarakat. Jadi berjemur intinya untuk meningkatkan daya tahan tubuh ya dok. Jadi kalau sudah virusnya ada dalam tubuh, tetap juga tidak akan hilang dengan berjemur gitu ya. Baik dokter, kita lanjutkan adalah dari Dwi Suci Anissa, tanya dok, apakah perlu suplemen atau vitamin tambahan khusus untuk ibu hamil selama pandemi ini? Bagaimana ibu hamil yang bekerja perlu menyikapi new normal? Ya, jadi saya kira ibu hamil memang perlu vitamin ya. Vitaminnya cukup yang biasa dikonsumsi, tidak ada masalah ya. Jadi saya kira tidak perlu khusus vitaminnya, cukup apa yang diresepkan oleh dokter ya. Dan kalau kebetulan ibu hamil bekerja, ya saya kira kalau bisa bernegosiasi, ini bisa work from home, negosiasi dengan manajer atau direksinya untuk bisa work from home. Dan kalau tidak bisa, tidak memungkinkan harus bekerja di kantor, yaitu jalankan protokol kesehatan seperti yang saya sampaikan tadi. Baik dokter, terima kasih penjelasannya. Untuk berikutnya masih sekitar kurang lebih 16 menit lagi dok. Baik, kita lanjut ya dokter. Dokter Alina. Ya, boleh. Pertanyaannya banyak sekali nih dok, sangat menarik kayaknya nih dok.
Dokter, bagaimana tingkat keamanan uji vaksin COVID-19, dok? Apakah ada efek samping bagi yang menerima uji vaksin tersebut? Kan sudah lagi dicari relawan nih, dok, sepertinya yang di Bandung itu, dok. Mangga, dok. Iya, jadi kan ini vaksin baru ya. Dan kita belum tahu karena belum pernah diuji cobakan kepada manusia. Di negara asalnya juga baru diuji cobakan di dalam sel, di dalam lab, dan juga pada hewan uji coba. Jadi belum pada manusia, jadi kita tidak tahu kira-kira efek sampingnya seperti apa. Baik, dokter. Terima kasih. Ini ada yang bertanya lagi nih, dok. Sepertinya beliau ini ada kontak erat yang terkonfirmasi nih, dok. Dokter mau tanya, apakah tes swab wajib dilakukan kepada semua orang yang berinteraksi dengan yang sudah terkonfirmasi positif, minimal yang bertemu 7 hari ke belakang? Enggak, dok. Ya, idealnya dilakukan, idealnya kalau ada kontak erat dengan orang yang positif, apalagi masih 7 hari ke belakang. Idealnya dilakukan seperti itu, tapi kalau tidak memungkinkan, maka Anda harus mengisolasi diri Anda selama 14 hari. Baik, dokter. Kita lanjut ya, dok. Chatnya banyak sekali nih, dok. Kita carikan lagi, dok. Baik. Dokter, mau bertanya, dok, dari Ibu Mariam. Sekarang ini muncul istilah baby boom. Pada kenyataannya justru banyak ibu hamil yang baru di masa COVID. Bagaimana saran dokter menyikapi hal tersebut? Ya, ini pertanyaannya menanyakan kepada saya. Ini gara-gara orang di rumah semua ya. Tadi banyak yang hamil, ibu-ibu. Begitu kan maksudnya? Ya. Saran saya bagaimana? Ya, kalau sudah hamil dipelihara saja kehamilannya sehingga sehat dan melahirkan nanti lancar, sehat bayi dan anak-anaknya. Jaga imunitas juga selama hamil dan makan makanan yang bergizi, ya. Ya, apa boleh buat ini ya? Toh udah kejadian hamil. Yang penting kehamilannya dijaga ya. Iya, intinya menjaga kehamilan dengan baik ya, dok. Sistem imun tetap bagus, gitu ya. Iya. Baik, dokter. Ini ada pertanyaan dari Bu Desi Pramudiwati. Dokter, apakah GERD termasuk penyakit penyerta yang perlu diwaspadai? Karena saat GERD mulai kambuh, sering ada efek sesak nafas juga. Ya, jadi saya kira GERD ini walaupun tidak masa pandemi, tetap kita harus cegah ya, karena ini tidak menyenangkan. Selain perutnya sakit, nafasnya juga sesak. Jadi GERD ini tanpa pandemi itu pun harus dikontrol, diatasi. Jangan sampai ada eksaserbasi atau serangan. Karena GERD yang tidak dikontrol akan menimbulkan serangan seperti asma. Nah, apalagi kalau sudah GERD, sudah ada asma, tambah lagi infeksi COVID, ya nanti sesaknya akan bertambah-tambah. Jadi mohon kiranya Ibu Desi ini menjaga GERD-nya jangan sampai menjadi ada serangan akut ya. Jadi mohon obat-obat GERD-nya diminum teratur supaya tidak ada serangan menyerupai asma. Ya, demikian, Dok. Iya, dokter. Halo, saya jawab ya. Iya, baik, dokter. Ini sepertinya sudah tadi pertanyaan terakhir, dokter. Ya, oke. Baik, dokter. Sebelum mungkin diakhiri, dokter mungkin ada closing statement atau pesan-pesan khusus pada teman-teman Telkomers ini, dok, yang selalu aktif biar tetap sehat dan produktif di masa adaptasi. Iya, jadi buat teman-teman Telkomers, saya mengharapkan bahwa Anda menjaga diri, jangan sampai tertular oleh penyakit ini dengan menjalankan protokol kesehatan seoptimal mungkin, dan mohon kiranya juga para petinggi di Telkom memperhatikan apakah
kelompok karyawan tertentu sebaiknya work from home, dan hanya yang memang betul-betul fit yang bisa bekerja di kantor. Dan kalaupun bekerja di kantor, mohon kiranya dijaga juga protokol di dalam ruangan. Yang saya sampaikan tadi, masing-masing karyawan berjarak 1 meter, mejanya minimal ya. Kemudian juga ada hand sanitizer, mencuci tangan, dan semua pakai masker. Dan kalau memungkinkan, saya tidak tahu kantornya kan nggak semua kantor pakai jendela. Kalau ada jendela mohon juga dibuka. Dan dalam satu ruangan jangan terlalu padat. Jadi mohon kiranya kalau memang sebagian karyawan harus bekerja di kantor, ya sebagian kan masih work from home ya. Nah kalau sebagian yang bekerja di kantor ini dibikin shift supaya tidak padat di dalam satu ruangan. Itu satu hal. Kedua, selain menjaga agar terjadi pencegahan, karena kalau sudah sakit kita tidak tahu ya, kita masuk yang 20% yang dirawat atau 80% yang ringan dan sembuh seketika. Jadi saya kira apapun, apakah ringan, sebaiknya walaupun 80% saya katakan ringan, sebaiknya jangan sampai pernah sakit. Untuk itu lakukan pencegahan dengan protokol kesehatan. Dan kedua, jadilah agen edukasi untuk masyarakat, ya, karena banyak sekali sekarang hoax, disinformasi. Jadi mohon juga teman-teman di Telkom ini melakukan edukasi kepada keluarga, orang sekitar, ya, karena kalau edukasi ini tidak sampai, maka adaptasi kebiasaan baru itu susah dijalankan. Dan kalau susah dijalankan, kita tahu sendiri sekarang kasus meningkat terus, dan ini bahaya buat masa depan kita semua. Terima kasih. Demikian dari saya. Terima kasih dokter. Kami mengucapkan terima kasih kepada Dr. Elina Burhan MSc, spesialis paru konsultan, atas pemaparan materinya yang luar biasa ini, serta kepada tim persahabatan, kepada tim Telkom, kepada para peserta Telkomers, serta tim panitia webinar, sehingga acara ini bisa berlangsung dengan baik dan lancar. Kita kasih aplaus dulu untuk Dr. Elina Burhan yang sudah sharing ilmu pagi ini. Baik dokter, semoga ilmu yang diberikan ke kami tadi memberikan kemanfaatan, keberkahan, dan kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari wabah COVID ini. Intinya tetap disiplin dengan protokol kesehatan, dimanapun berada, kapanpun berada, tetap sehat dan produktif. Saya, Margareta, sebagai moderator undur diri dan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada ucapan atau tindakan yang kurang berkenan. Insya Allah, sampai ketemu di acara-acara webinar Yakes berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Dokter Elina. Terima kasih dokter Ita, dokter Elina. Ibu bapak. Semoga sehat selalu semuanya ya. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu. I love you. Ya, boleh kita aplaus sekali lagi untuk Dr. Elina Burhan ya, atas pemaparannya pada pagi hari ini. Cukup ternyata banyak juga loh dok yang bertanya ya, sampai saya tadi melihat wow, chatnya bisa lebih dari 40 dok. Ya gini, materinya akan saya share ya, jadi nanti saya kirim ke dokter In, jadi silakan nanti bisa buat dibaca-baca di rumah ya. Baik dokter. Baik dokter. Terima kasih dok. Terima kasih. Baik, diinformasikan kembali kepada Bapak dan Ibu, materi akan kami share melalui email yang sudah tercantum pada saat registrasi. Kemudian untuk rekaman dari video webinar kali ini juga akan bisa disaksikan di YouTube channel Yakes Telkom. Nantinya akan kami share linknya ke dalam YouTube tersebut. Baik, terima kasih banyak kepada Dr. Elina Burhan dan juga Rumah Sakit Umum Persahabatan atas partisipasinya pada webinar Yakes pagi hari ini.
Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat tersebut sehingga bisa diterapkan di lingkungan untuk diri sendiri, keluarga, dan juga lingkungan mungkin kantor dan juga lingkungan sekitar. Baik, kita sudah berada di penghujung acara, namun tadi saya pagi-pagi sudah diawali dengan pantun, ya. Saya juga ingin mengakhiri kegiatan ini juga dengan pantun, Dok. Pergi ke pasar di pagi buta, membeli selasih di toko Bu Anya, presentasi Dr. Erlina memukau peserta, kami ucapkan terima kasih atas ilmunya. Baik Bapak dan Ibu, kami dari panitia Yakes Telkom mengucapkan terima kasih banyak pada seluruh pihak dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata yang tidak berkenan bagi Bapak dan Ibu. Saya tutup acara pada pagi hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.